datang di podcast JKLPK. Hari ini hari yang sangat indah di mana kita bisa ketemu dengan kakak kita, dengan Kak Christine. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita nih lagi nyuri-nyuri waktunya Kak Christine nih karena sangat sibuk. Kita mau belajar bersama mengenai membangun kesadaran energi melalui biogas, melalui kerja-kerja baik yang dilakukan oleh teman-teman dari Trukajaya. Nah, hari ini saya bersama dengan Kak Christine yang merupakan Direktur Eksekutif dari Trukajaya ya Kak? Iya Kak, kita mau tahu nih Kak, kalau teman-teman lembaga Trukajaya fokus berada di isu apa dan mungkin sedikit bertempat di mana? Oh ya. Ya, silakan Kak. Trukajaya itu lahir tahun 66, tepatnya tanggal 6 Mei 1966. Itu sekarang tempatnya ada di Jalan Cemara 2 nomor 65 di Salatiga, Jawa Tengah. Ya, kami itu isunya di pangan dan energi. Jadi kami mendampingi petani yang mereka bertani secara kimia, itu kami ubah menjadi pertanian organik. Begitu. Jadi kami mendampingi petani mengubah mindset mereka yang mereka awalnya itu bertani kimia, kemudian bagaimana mereka itu mau melakukan pertanian organik, mengganti menjadi pertanian organik. Kemudian yang kedua kami konsen di energi alternatif, salah satunya adalah biogas. Itu karena di sekitar kami banyak ternak sapi gitu ya. Nah sementara ini kotoran ternak itu hanya digunakan sebagai pupuk. Tetapi kalau itu digunakan sebagai pupuk itu kan jangka waktunya juga harus lama karena mereka harus istilahnya dibuat pupuk organik dulu, kompos gitu. Nah kami menggunakan bahan baku dari kotoran ternak itu untuk biogas. Jadi prosesnya kami membuatkan digester yang selama ini yang kami anggap paling baik adalah digester yang dibangun dari batu bata yang bentuknya fixed dome gitu. Nah setiap keluarga itu yang optimal itu menggunakan, kalau satu keluarga itu menggunakan ukuran yang 6 meter kubik. Jadi itu cukup untuk satu keluarga gitu Kak Krisna. Wah, kalau Kak bisa nggak diterangkan perbedaan kalau petani menggunakan LPG biasa dengan petani yang sudah sadar dan menggunakan energi dari biogas gitu. Apa bedanya Kak? Antara biogas dan LPG itu bedanya sebetulnya tekanan ya. Di tekanannya itu kalau LPG itu lebih besar dibandingkan dengan biogas gitu. Sehingga sebetulnya di dalam tabung LPG itu sudah ada tandanya, tanda lingkaran merah gitu ya, baik yang ukuran 3 kilo, 5 kilo, 5 ya, atau 12. Jadi kalau lingkaran itu masih warnanya merah, itu masih bagus. Tapi kalau itu lingkaran itu kemudian akan berubah menjadi hitam, nah itu ada tanda-tanda bahaya di situ gitu. Nah kalau LPG itu hanya dengan lubangnya itu hanya dengan 1 jarum itu mereka sudah bisa gitu. Tapi kalau biogas itu karena tekanannya lebih rendah, kalau lubangnya hanya 1 jarum itu enggak bisa keluar. Jadi lubangnya harus lebih besar daripada gas LPG. Jadi itu sebetulnya bedanya kalau kita menggunakan alatnya ya spuyernya itu ukurannya harus diperbesar gitu. Kalau kita menggunakan gas biogas, karena memang tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan gas LPG. Tetapi kayak misalnya LPG dibilang si api biru, biogas itu juga apinya biru kok, bagus seperti gas LPG gitu. Dan peralatan yang digunakan itu juga bersih sama gitu. Kompornya bisa menggunakan kompor LPG, tetapi tadi spuyernya harus diperbesar sedikit supaya biogas itu bisa digunakan, mengalir gitu. Wah, nah kalau kita bicara tentang perawatan Kak, perawatan untuk biogas, nah apakah dia biaya murah
ataukah juga dia harus dikerjakan secara bersama-sama, Kak? Kalau untuk pembangunan digesernya sendiri itu ya dengan ukuran 6 meter kubik, kalau mungkin posisi sekarang dengan harga material kurang lebih 10 juta habisnya gitu. Satu digester ya itu sudah tukang, sudah material gitu ya. Untuk pembuatan digester itu yang 6 meter kubik membutuhkan waktu 11 hari. Mungkin digali dulu, kemudian nanti setelah digali baru kita mengerjakan, itu butuh waktu 11 hari untuk menyelesaikan satu unit digester. Ya, berarti 10 juta sebenarnya bisa dilakukan melalui bisa untuk berapa kompor nih, Kak? Menghidupkan berapa kompor dan berapa lama kira-kira waktunya? Kalau berapa kompor itu bisa 2 unit kompor sebetulnya. Kemudian penggunaannya itu ya mungkin 1,5 sampai 2 jam gitu ya. Cukuplah untuk memasak dalam waktu sehari. Karena nanti kalau misalnya gasnya itu sudah habis gitu ya, kita tutup dulu krannya, semua kran ditutup, kemudian nanti dalam waktu 1 jam itu sudah bisa digunakan lagi gitu loh. Jadi kan praktis gitu ya, praktis gitu. Nah, dalam kondisi sekarang saya kira itu sangat bagus ya kalau itu diaplikasikan ke masyarakat gitu. Nah, karena sekarang itu juga kan kalau tidak subsidi itu sekarang harga gas kan sudah naik ya. Terakhir kemarin saya masih yang 12 kilo itu harganya 200. Ya. Sekarang sudah naik lagi 225 sejak Juli ya. Kemudian yang 5 kilo itu dari 115 menjadi 125 gitu. Yang 3 kilo sih masih karena itu subsidi sehingga harganya masih sama lah gitu ya. Kalau di tempat saya itu harganya 20.000 gitu. Tetapi mungkin di daerah lain, kami kemarin terakhir di Kalimantan Tengah itu di daerah pedesaannya itu harga yang 3 kilo aja 65.000 gitu loh. Nah, ini sebetulnya kalau menurut saya sekarang daripada kotoran ternaknya itu hanya digunakan pupuk, sementara kan dia mengandung gas metan yang sangat baik untuk energi alternatif gitu ya. Ke depan saya kira ini kok sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, bisa juga sih sistemnya itu kalau masyarakat sadar ya untuk kemandirian energi, mereka bisa menggunakan kayak sistem arisan gitu loh, karena kan harganya mahal gitu ya, sehingga dia tuh arisan gitu, dia mengumpulkan uang atau menabung dulu, kemudian nanti kalau sudah mencukupi biaya itu siapa dulu yang akan membangun. Nah, kemudian nanti dia tetap kalau sudah membangun dia pun harus tetap arisan, ngumpulin uang juga dulu. Nanti kalau sudah nanti dapat siapa lagi gitu kan, bisa di ini ya, dikocok gitu ya. Bergilir bisa ya bergilir jadinya. gitu, sehingga kalau masyarakat itu sadar bahwa energi ke depan itu juga semakin sedikit yang energi fosil, kemudian di sekitar kita sebetulnya banyak bahan baku yang bisa digunakan sebagai energi alternatif, kenapa tidak gitu. Nah, ini yang sebetulnya tugas kita itu menyadarkan masyarakat itu, memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa yang pertama kita menggunakan energi biogas adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena kan kotoran ternak itu penyumbang terbesar juga emisi gas rumah kaca, sehingga kan menimbulkan pemanasan global. Tetapi kalau kita gunakan itu gas metannya gitu ya, sebagai energi alternatif, itu kita sudah ikut menyumbang lingkungan kita loh, mengurangi emisi gas rumah kaca gitu. Itu sebenarnya sangat bagus gitu. Wah. Nah, itu sebetulnya yang ingin kami menyadarkan kepada masyarakat, mari menggunakan biogas. Kalau kita punya bahan baku sendiri kan kita tidak lagi tergantung dengan gas LPG ya, karena kita sudah bisa menggunakan sendiri gitu. Bahkan mungkin Kak untuk di masa depan ya LPG kan sesuatu yang tidak bisa dibaharui, semakin langka. Kalau kita terus tergantung, itu kemungkinan di masa depan kita akan mengalami kelangkaan dan kesulitan ya Kak. Iya.
Nah, Kak, kira-kira ada pesan nggak nih untuk teman-teman yang mungkin baru melihat gimana ya dengan gas LPG? Kira-kira ada pesan nggak sama teman-teman yang menonton podcast kita pada pagi hari ini, Kak? Iya, saya kira memang biogas itu menjadi salah satu energi ke depan yang ramah lingkungan, ya kan? Justru kita membantu lingkungan supaya lebih bersih, kemudian tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, gitu. Sehingga kalau ini dikembangkan di daerah pedesaan yang banyak bahan bakunya, itu akan sangat baik gitu ya. Nah, malah sekarang Trukaja juga lagi ada inovasi baru nih. Ke depan itu kayaknya biogas itu nanti bisa ditabungkan gitu ya, dimasukkan ke dalam tabung gitu ya. Ya seperti gas LPG gitu. Kemudian kalau itu nanti bisa, itu menjadi lebih banyak masyarakat yang bisa menggunakan walaupun mereka tidak punya digester biogas. Nah, kalau itu nanti dikelola desa, itu juga menjadi salah satu pemasukan bagi desa gitu. Misalnya dikelola oleh Karang Taruna atau dikelola oleh BUMDes gitu ya. Itu nanti akan menjadi usaha mereka dan akan menghasilkan juga gitu. Masyarakat yang lain yang dia tidak punya sapi, yang mereka tidak punya biogas, pun mereka bisa menggunakan dengan energi alternatif biogas itu. Kalau saya bayangkan ke depan itu bisa digunakan, masuk ke dalam tabung, luar biasa loh. Wah, itu bener ya, Kak. Ya. Harapannya memang akan terjadi kemandirian sehingga desa pun bisa menjadi berdaya ya, Kak. Iya. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Kita sangat berharap bahwa melalui podcast ini kita semakin mendapatkan banyak feedback, banyak pengetahuan bahwa energi fosil itu akan berkurang dan tidak bisa dibaharui, sehingga dari sekarang kita harus memiliki langkah-langkah bagaimana untuk memperbaharui energi-energi yang akan kita pakai di masa depan. Terima kasih, selamat pagi, dan stay tune dalam channel JKLPK. Terima kasih. Selamat pagi.